Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dwi Agustina, NPM 2023520053. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Ibu Lesi. Untuk soal yang pertama, mengenai identifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian dalam kasus tersebut adalah apakah digitalisasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada UMKM di Kota Palembang. Permasalahan ini muncul karena semakin banyaknya UMKM yang menggunakan aplikasi akuntansi digital, namun perlu dibuktikan secara ilmiah apakah penggunaan teknologi tersebut benar-benar meningkatkan kualitas laporan keuangan, seperti itu. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang sesuai adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh digitalisasi akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada UMKM yang ada di Kota Palembang. Yang pasti tujuan penelitian ini itu mengetahui tingkat penggunaan dan juga mengetahui kualitas informasi laporan keuangan UMKM dan menganalisis pengaruh digitalisasi akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Nomor 3, alasan menggunakan teknologi acceptance model atau TAM. Teknologi ini digunakan karena memang banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana seorang menerima dan menggunakan teknologi ini. Dan menurut TAM juga penerimaan teknologi ini dipengaruhi oleh karena adanya persepsi kegunaan dan juga ada persepsi kemudahan penggunaan. Keterkaitannya yang pasti UMKM dapat menganggap aplikasi akuntansi digital ini bermanfaat dan mudah digunakan, akan lebih menerima serta memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Semakin tinggi penerimaan teknologi, semakin optimal pengguna digitalisasi akuntansi. Penggunaan yang optimal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang keempat itu hubungan decision usefulness teori dengan kualitas informasi laporan keuangan. Tentunya hubungan ini menjelaskan bahwa informasi akuntansi harus digunakan dan harus berguna dalam pengambilan keputusan. Karena laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik relevan, andal, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dengan mudah. Hubungannya tentunya digitalisasi akuntansi membantu menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat, dan informasinya dapat lebih berkualitas dan lebih mudah juga bermanfaat bagi pemilik UMKM dalam mengambil keputusan bisnis. Adapun variabel penelitian, ada variabel independen X atau variabel dependen Y. Di mana di sini variabel independennya adalah digitalisasi akuntansi dan variabel dependennya Y, kualitas informasi laporan keuangan. Yang keenam, hipotesis penelitian. Adanya hipotesis penelitian ini nih ada HO. Hipotesis 0, artinya digitalisasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terhadap UMKM yang ada di Kota Palembang. Dan hipotesis alternatifnya ada digitalisasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada UMKM yang ada di Kota Palembang. Ini bergantung apakah dia berpengaruh ataukah tidak, seperti itu. Nomor 7, apakah 150 UMKM ini udah sesuai? Jawabannya pasti ya, karena memang jumlah tersebut cukup untuk memperoleh data yang representatif dan juga menguji hubungan antara variabel dalam penelitian kuantitatif. Yang kedelapan, bagaimana cara berpikir sederhananya? Sesederhana adanya teknologi acceptance model atau TAM ini, yang mana di bawahnya itu ada digitalisasi akuntansi. Nah, digitalisasi akuntansi ini juga di bawahnya lagi ada yang namanya itu bagaimana cara meningkatkannya. Ya pasti tentunya dengan akurasi, ketepatan waktu, keandalan. Dan di bawah lagi itu ada variabel dependennya, di mana kualitas informasi laporan tersebut apakah valid, apakah sudah berpengaruh, apakah tidak berpengaruh, seperti itu. Dan tentunya yang terakhir di bawahnya lagi ada yang namanya decision useful theory, di mana informasi ini berguna untuk pengambilan keputusan, seperti itu. Selanjutnya
tahapan atau langkah praktikum yang sudah diberikan tugas oleh Ibu Lesti. Di sini saya akan menentukan masalah penelitian. Menentukan permasalahan penelitian tentunya harus pengaruh digitalisasi akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada UMKM di Palembang. Yang kedua, menentukan teori pendukung. Ada TAM dan juga ada teori decision useful theory. Nah, antara dua itu bisa dipilih teori mana yang lebih mendukung. Yang ketiga, menentukan variabel penelitian, yang mana X dan Y-nya harus sama-sama berkaitan. X-nya seperti digitalisasi akuntansi dan Y-nya kualitas informasi laporan keuangan. Yang keempat, tentunya menyusun hipotesis. Di sini kita menyusun bagaimana hipotesis ini berpengaruh ataukah tidak berpengaruh terhadap UMKM tersebut. Seperti contoh, digitalisasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Yang nomor 5 itu menentukan metode pengumpulan data. Nah, menggunakan kuesioner yang disebarkan oleh 150 UMKM yang telah menggunakan aplikasi akuntansi digital minimal 1 tahun, seperti itu, untuk mencari atau mengumpulkan data-datanya. Yang keenam, bagaimana cara mengumpulkan datanya. Tentunya menyebarkan dan mengumpulkan hasil kuesioner dari responden. Tentunya kita harus langsung terjun ke lapangan untuk mencari responden-responden seperti itu. Yang ketujuh, menganalisis data. Bagaimana kita melakukan pengujian statistik untuk mengetahui pengaruh digitalisasi akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, tentunya menarik kesimpulan dari penelitian ini, menentukan apakah hipotesis ini dapat diterima ataukah ditolak berdasarkan hasil data analisisnya. Dan tentunya ada hasil dari praktik ini. Jadi berdasarkan kajian yang teori dan rancangan penelitian, digitalisasi akuntansi diperkirakan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan karena mampu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan keandalan informasi yang dapat dihasilkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UAS ini. Bagaimana cara UMKM membantu menyebarkan aplikasi akuntansi digital ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.